Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Anggraini, peserta latihan dasar CPNS 2022, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 13, kelompok 4, dengan nomor daftar hadir 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pada pra-analisis atau masalah yang saya temukan di tempat kerja saya, yaitu Puskesmas Barambai, ada 4 isu. Yang pertama, tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan minimal 1 kali setahun. 3, masih rendahnya cakupan vaksin COVID-19. Dan yang keempat, kurangnya kepatuhan masyarakat atau pasien dalam penerapan protokol kesehatan. Adapun metode analisis lapisan masalah, yang pertama, saya menggunakan metode APKL. A. Aktual, artinya masalah atau isu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. P. Problematik, isu memiliki dimensi masalah yang kompleks, perlu dicari segera solusinya secara komprehensif. K. Kehalayakan, artinya isu menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, isu atau masalah masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan masalahnya. Pada masalah yang pertama, yaitu tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas, jumlah nilainya yaitu 16. Jadi, prioritas pertama. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan, jumlah nilainya 15, menjadi prioritas kedua. Yang ketiga, masih rendahnya cakupan vaksin COVID-19, berjumlah nilai 15, menjadi prioritas kedua. Yang keempat, kurangnya kepatuhan masyarakat atau pasien dalam penerapan protokol kesehatan. Jumlah nilai 14 menjadi prioritas ketiga. Pada metode APKL ini, saya menggunakan skala Likert. Kemudian yang kedua, analisis lapisan masalah dengan menggunakan metode USG, yaitu U. Urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Pada tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas dengan total nilai 12. Yang kedua, kurangnya kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, total nilai 11. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan, total nilai 10. Keempat, masih rendahnya cakupan vaksin COVID-19, total nilai 9. Selanjutnya, analisis isu dengan menggunakan fishbone atau tulang ikan, di mana tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas itu disebabkan yang pertama dari segi manusia, yaitu kurangnya aktivitas fisik, kondisi psikis seperti stres, merokok, pola hidup tidak sehat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Dari segi lingkungan, kultur atau budaya, kebiasaan makan yang berminyak, berlemak, dan asin, kepercayaan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berobat. Selanjutnya, dari segi metode, kurangnya penyuluhan dari petugas kesehatan tentang penyakit hipertensi, dan penyuluhan yang kurang menarik. Dari material, sarana dan prasarana promosi kesehatan tentang hipertensi yang masih kurang, dan belum tersedianya kartu kontrol khusus hipertensi di Puskesmas. Kemudian ada analisis dengan menggunakan SWOT,
yaitu strength atau kekuatan, di mana diharapkan tersedianya sarana dan prasarana promosi kesehatan di puskesmas, adanya penyuluhan tentang hipertensi yang dilakukan petugas, kemudian weakness atau kelemahan, di mana kurangnya sarana dan prasarana promosi kesehatan tentang hipertensi, dan kartu khusus hipertensi yang masih belum disediakan, di mana opportunity atau peluang memberikan penyuluhan tentang hipertensi, menyediakan kartu khusus hipertensi, kemudian threat atau ancaman, di mana bisa meningkatnya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Barambai. Kemudian, tabel alternatif penyelesaian masalah pada isu tingginya kasus hipertensi dengan sebab 1. Kurangnya aktivitas fisik, 2. Kondisi psikis seperti stres, 3. Merokok, 4. Pola hidup tidak sehat, 5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Untuk alternatif penyelesaian, yang pertama, penyuluhan kepada masyarakat tentang hipertensi dengan tahapan menentukan jadwal penyuluhan tentang hipertensi di desa. 2. Metode yang dilakukan ceramah dan tanya jawab. Hasil yang diharapkan, masyarakat lebih mengetahui tentang hipertensi. Masyarakat menjadi sadar untuk memeriksakan kesehatan, terutama tekanan darah. Pola hidup masyarakat berubah menjadi lebih sehat dengan pihak yang terkait di dalamnya, yaitu puskesmas, pemerintah desa, kader, dan masyarakat. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu dengan kartu kontrol hipertensi dengan tahapan memberikan kartu kontrol hipertensi pada pasien dengan tekanan darah tinggi yang datang ke puskesmas. Hasil yang diharapkan agar pasien memiliki tekanan darah yang terkontrol. Pihak yang terkait, puskesmas, pasien, dan masyarakat. Alternatif penyelesaian selanjutnya yaitu pembagian leaflet. Tahapannya pembagian leaflet pada pasien di puskesmas. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang hipertensi. Pihak yang terkait, puskesmas, dan pasien. Demikian penjelasan saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan memberkati.